نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ولأهل بيته ولعلماء أمته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Pertama, mari kita memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian mari pula kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabat beliau sekalian. Yang luntuan muliakan, yang terhormat Tengku Raja Imam Syekh Masjid di mana pada uronyo kami percayakan ke ulun tuan untuk membaca rukun dua al-khutbah. Yang luntuan muliakan kepada seluruh panitia kemakmuran masjid, panitia pembangunan masjid, masjid besar, pesangan yang mulianya. Semoga Allah memudahkan segala urusan di dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang luntuan muliakan kepada seluruh kaum muslimin, para hadirin, para jamaah Jumat sekalian yang telah berhadir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Nabi memberikan ultimatum kepada gedanya. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan kamu hidup sesuka hatimu. Silakan kamu hidup melakukan apa kesukaanmu. Tapi ketahuilah, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati di suatu ketika. Di sini menunjukkan bahwa apapun yang terlakukan dalam dunianya sebenarnya akan berakhir dengan kematian. Apabila kita senang, maka berakhir pula dengan kematian. Apabila kita susah, maka berakhir pula dengan kematian. Kita taat kepada Allah akan berakhir dengan kematian. Dan kita bermaksiat kepada Allah pun akan berakhir dengan kematian. Maka dalam menjalani masa hidupnya, mari kita mempermudah persoalan, mempermudah hisab ketika kita akan menghadapi kematian. Semenjak dalam kubur kita diperiksa, sampai nanti di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Silakan kamu menghisab, membuat perhitungan terhadap diri kamu qabla an tuhasabu, sebelum bahwa kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Taci tungku sekalian, tak pegat perhitungan. Dalam satu kegiatan, satu perbuatan kita menghitung, menyanyolong pubut, apa akibat? Buka akibat jigat, lakukan. Atau akibatnya hanagat, maka tinggalkan. Kita membuat perhitungan selama yang kata udipnya, kira-kira berapa banyak kita mendapat keuntungan dan berapa pula telah kita meraih kerugian. Karena getanyonyo akan kebutuhan buku amalan getanya akan getotal mandum. Apakah ketika getotalnya kita akan mendapat keuntungan atau mendapat kerugian? Maka segala getang dihisab oleh Allah.
Uronyo mari, urun syik lun tuan, abang lun, adik, kawan-kawan, rekan-rekan semuanya, mari kita menghitung diri kita sendiri. Apakah selama ini kita telah mendapat keampunan daripada Allah? Telahkah kita bertobat daripada segala dosa yang mungkin selama ini kita lakukan? Seandainya Allah nepemati katanya uronyo, apakah katanya ejek kaso syurga Allah? Nakah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi padang mahsyar yang paling besar haru-haranya? Apakah katanya akan berakhir di syurga Allah atau akan berakhir di dalam neraka Allah? Nyo tunggu sekalian, mari kita menghisap, menghitungkan diri, menghitungkan amalan katanya. Draw lebih tepu, katanya sendiri lebih tahu apakah kita selama ini beruntung ataupun kita merugi di dalam menjalani masa-masa kehidupan. Tiada besar masalah apabila saudara urung rugi dalam usaha, rugo dalam usaha, rugo bak mekat, rugo bak berbisnis, tapi tidak rugi pada akhiratnya. Masih banyak keuntungan. Kalaupun rugo dalam dunia, akan beruntung sehingga di urang akhirat. Tapi tidak ada arti sama sekali keuntungan yang paling besar, yang melipat ganda, yang kaya gitu secara dadakan, yang berken kasihan jino kakaya, yang berken hana mato jino kana mato, yang berken katanya hana rumah urangnya ubiraya tapaga rumah, peng teh kapunuh ATM, punuh buku rekening. Tunggu sekalian, tidak ada arti kita berhasil pada meraih kehidupan dunia apabila gagal kita menghadapi akhirat nanti di hari kiamat. Maka sebaik-baik untung, segagal untung, urang yang beruntung adalah yaitu urang yang berhasil melewati tantangan-tantangan dunia, tembus sampai kepada tujuan, yaitu menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang yang gagal dalam udip adalah urang yang dalam udipnya tidak mampu menyelamatkan dirinya daripada azab Allah, daripada api neraka Allah, tidak mau menyelamatkan keluarga dan ahlinya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah manusia yang gagal di dalam menjalani, mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan berbagai macam cobaan dan cobaan. Ura kiamat singa getanyo akan gesoalkan tentang 3 hal. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang diminta pertanggungjawaban kepada getanyo. Gelakai pertanggungjawaban. La tazalul qadamul abdi yaumal qiyamah. Tidak akan tergelincir, tidak akan bergeser kaki hamba di hari kiamat. Tetap terpaku di padang mahsyar. Hatta yus'alu an salasin, sehingga urungnya akan dipersoalkan tentang 3 hal. Hatta yus'ala an salasin, sehingga ditanyakan, diminta pertanggungjawaban kepada hamba itu nanti di hari kiamat. Nale bohal, nale perkara yang kita yang gelakai pertanggungjawaban. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang lain, ada 3 pertanyaan yang harus kita menjawab. Kalau memang ini selesai dan diterima pertanggungjawaban katanya oleh Allah, maka kita akan berangkat dari padang mahsyar menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila 3 persoalan ini, 3 hal yang ditanya ini yang diminta pertanggungjawaban, getolak pertanggungjawaban katanya oleh Allah, maka akan bergeser dari padang mahsyar menuju ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Yang pertama, an umurin, daripada umur katanya, ila aina afnaitahu, kemana kau habiskan umur. Allah yang kagak pesinggah umur bagatanya, na umur trip, na umur rijang, na umur panjang, na umur panu. Yang jelas kita bisa melewati masa-masa balik
melampaui masa-masa balik, masa 15 tahun umpama, kita hidup dalam keadaan balik dan berakal. Makanya umumnya geminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang masa taudip, semakin le pertanyaan yang ketanya ho tapabih umum ketanya. Menyeleh masa balik hana trip masa taudip, maka pendek pertanyaan tentang kemana umur yang kau habiskan. Karena cepat kita mati, cepat kita meninggalkan alam yang fana ini. Urang syik lontuan yang dirahmati Allah. Nyawa, taci muhasabah selamanya. Nyoduk no kaumu kedayang. Na yang ka tuha, na yang ka muda, na yang menteng remaja. Yang jelas kedayang ka balik. Ho yang kata pabih umur kedayang yang kau likut. Nya sandai tak peten boh tek tok, seluruh ngelaba. Nya sandai tak peten kalkulator, soal keuntungan dengan kerugian. Apakah umur kita selama ini banyak kita habiskan untuk salat berjamaah, ataupun beriktikaf di masjid, atau banyak kita habiskan umur di dalam hal-hal sosial, dalam hal-hal keagamaan, dalam mengikuti ceramah, mengikuti pengajian-pengajian, berbuat kebaikan kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada tetangga-tetangga kita. Apakah selama ini kita ada melakukan ibadah kepada Allah, perintah Allah, kita tinggalkan larangan-larangannya? Kalau memang jawabannya ada, alhamdulillah, maka kita akan diterima pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Tapi sebaliknya, ketika Allah bertanya, ila aina afnaitahu, kemana kau habiskan umurmu? Yang uronyan gitu hana bisa berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut kita digunci karena mulut ini suka berbohong. Gepegah liabah ini dipegah atra yang hana butoi demi membela dirinya nanti di hari kiamat. Maka mulut digunci oleh Allah, tidak lagi bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan-tangan kita. Baik but jarau dipegah le jarau, na ta cok ta gop ta poh gop, na ta bersedekah ta gusuk ulian yatim, mandum dipegah le jarau, atau but yang dipebut le anggota lain yang kenjarau. But gaki pebut dia mengaku le jarau. But yang dipegah le babah dia mengaku dipegah le babah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka yang menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah kita lakukan dalam dunianya. Nyen wate getayang sing hali Allah. Ho kapabih umu yang lomba, yang lombi kepada kata. Akan dijawab le anggota getayang, le jaro getayang. Ketika babah kagak kunci dipegah le jaro dengan sebenarnya. Ya Allah, banyak umur yang kuhabiskan ya Allah di perbuatan yang sia-sia ya Allah. Tidak menguntungkan kepada akhiratku ya Allah. Lun pabih watel lun duk bak simpang, lun baca Quran yang 7 huruf yang kau likut. Kan lun baca Quran, kan lun baca kitab, kan lun baca ilmu-ilmu, buku-buku yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, lun mengupat ya Allah. Lun habiskan umur lun bak lun yang hana bermanfaat. Kadang-kadang main ship sampai si malam bengah, sampai bengah hana wawaw. Kadang-kadang main PUBG, main game lain sebagainya. Kadang-kadang hora-hora yang jelas adalah mate katanya umur habis bak ata yang hana berfaedah. Bak jalan muwit-wit, orang gecek li malaikat, le habis umu bak jalan, le habis umu bak kedai kopi, le habis umu bak ata hana berfaedah. Nyan Allah menolak pertanggungjawaban kita han diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban terhadap umur kita. Man zahabat sa'atun min umurihi, barang siapa yang habis umurnya 1 jam li ghairi ma khuliqalah, bagi mengerjakan pekerjaan yang Allah menciptakan kita, bukan untuk melakukan pekerjaan itu, tapi untuk pekerjaan itulah kita menghabiskan umur. Allah diciptakan katanya bejit tak ibadat, bejit tak buat kebaikan, membantu kebaikan-kebaikan, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, membangun masjid, membangun pesantren dan lain sebagainya. Ternyata katanya tak pabih umukan kenan
tapi kebut yang hana menguntungkan kepada getanyo dan kepada akhirat getanyo. Dunia tidak beruntung, akhirat pun tidak beruntung. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nih. Sebahagian alamat, tanda-tanda bagusnya Islam seseorang adalah orang muslim itu meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat untuknya. Itanyang legop, kibancara begat Islam gedanyo, kibancara begat agama tu. Maka jawaban adalah tinggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat untuk agama, tidak bermanfaat untuk diri kita, baik dalam dunia, lebih-lebih untuk urang akhirat. Cicik buat gedanyo. Ya, punya na manfaat, kelun puan na manfaat. Menyahana manfaat, bahkan membawa kemudaratan, menghasilkan dosa yang mengakibatkan azab Allah, Allah masukkan ke dalam neraka, maka wajib tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah akan merusak agama kita, akan menghancurkan Islam kita. Islam takkan baik ketika seseorang tidak meninggalkan pekerjaan yang tidak berfaedah untuk dirinya, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Nyo solusi kibancara bega agama tu, kibancara bega Islam tu, tinggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaat dan faedah untuk kita, agama, negara, bangsa, dan lebih-lebih untuk urawa akhirat. Yang kedua, getanyang lam li Allah wa an ilmin lima amal tahu, tentang ilmu, bagi apa kau amalkan ilmumu. Ciban ta'amal, pukena ta'amalkan ilmu selamanya. Yang alhamdulillah untuk getanyonyo walaupun hana malim tahat, namun naik ilmu yang tak ada puas, walaupun hana habis tak ada puas. Yang kata ada puas, semayang wajib, semayang Jumat wajib, kegetanyong ragam yang kabalik berakal. Tutup aurat wajib, zakat bagi harta yang kawajib zakat wajib kita mengeluarkan zakat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa Ramadan, mencuri harta orang tahu kita haram, membunuh orang haram, makan riba haram, menipu orang haram. Itu ilmu, yang ilmu itu sekalian. Ketika kita tepua pajuh riba haram, riba tak pajuh, tak pengun gop dosa, tapi tak pengun. Tapoh gop dosa, tapi tapoh. Semayang wajib terdepu, tapi handa semayang. Aurat wajib tup. Kadar aurat kita wajib tup, tapi tak buka aurat. Uragam pakai lu puntung, gejak ukudai, getibi uluar rumah. Urinang pakai pakaian yang dapat terbuka aurat. Itu tahu dia berdosa, tapi tidak mengamalkan ilmu yang telah dia tahu. Maka tunggu sekalian, nyen orang yang tahu, yang tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia tahu, ilmunya adalah akan membinasakan dirinya sendiri. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yantafi'u bi'ilmih. Orang yang paling berat azab hari kiamat, orang yang tupua tapi hanaga amalkan lagi yang kage tupua. Tunggu sekalian yang dirahmati Allah, ini hadis sahih. Orang yang tupua, orang yang mufhum, yang na ilmu, tapi hanaga amalkan ilmu, maka takkan pernah merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam udep dunia, lebih-lebih urang akhirat. Bahkan ilmu yang nampak urunyan dirapa le ilmu yang bak tubuh getanyo yang hana tamalkan dengan ilmunya. Nyo tungku hadis, makna hadis dan tuan pegah. Kalau memang bisa dilihat ada dalam kitab Sirajul Talibin tentang kelebihan ilmu dan tentang bahaya tidak mengamalkan ilmu, nyaidan bisa dilihat. Tapi halaman lun katwa minta stat na dalam kitab umpama kitab Sirajul Talibin, kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena demikian tunggu sekalian, seberapa ilmu yang telah kita miliki, maka mari kita amalkan. Bak tungkat Nabi Musa mutulih. Nah, beberapa kalimat yang tertulis di tongkat Nabi Musa, antara lain apa? Alimun la ya'malu bi'ilmihi, al-alimu la ya'malu bi'ilmihi wa huwa
wa iblisu sawa. Orang yang tahu, yang tidak mengamalkan dengan ilmu yang dia tahu, maka dia dan iblis sama, tidak ada beda. Apa kurangnya iblis tentang ilmu? Iblis hebat. 80 ribeton dimat jabatan kepala penasehat malaikat dalam syurga. Regalam geusi dalam dunia. Hebat iblis. Nama iblis 7 lapis langit, 7 lapis langit, 7 boh pintu langit, ban 7 boh pintu langit. Nama tulis nan iblis nyan tanda awak rayu. Awak rayu rata sago nanan. Yang nekalan yang ihpat di Pulau Jawa, ihpat di Padang Imam Bonjol. Ino Aceh nanan ke jalan Imam Bonjol. Abu Daud Buri, urang Aceh di Jakarta nanan ganyan jalan Tunku Muhammad Daud Buri. Nyan contoh lontuan pegah. Pakan urang rayu iblis hebat. 7 boh pintu langit nanan iblis. Tapi karena iblis nyan kufur kepada ilmiahnya, kufur sama Allah, tidak beramal dengan ilmu, maka gecap li Allah kafir. Wa kana minal kafirin, dan iblis adalah kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nyan, maka tunggu sekalian, getanya yang karena ilmu ala kadar, mari kita mengamalkan ilmu. Apakah itu namanya perintah kita lakukan, atau itu larangan Allah, larangan Nabi, kita tinggalkan larangannya. Maka bemeri bagi tanya tehbut yang giyu pebut, tehbut yang hanggebi pebut mangat. Kata oh putih belah yang getam tak tinggalkan, yang giyu mangat tak pebut. Yang kelih, getanyang lah murah kiamat tengah perkara yang kelih. Wa ammalin, tentang harta. Min aina tasabtahu wa ila aina amfaktahu. Dari mana kau dapatkan harta kamu? Dari mana kau perolehkan kekayaanmu? Wa ila aina amfaktahu. Dan pertanyaan yang kedua menyangkut dengan harta, kemana kau habiskan harta kamu? Kemana kau infakkan harta kamu? Kemana kau pergunakan harta kamu? Pertanyaan harta ada dua. Pertama, panai harta, tak rempuk kaya. Rumah yang kana nyen panai peng kapag rumah. Mato yang kana panai peng kablo mato. Peng la ATM, panai peng yang nala ATM kah ratusan juta, miliaran, triliunan, bahkan kadang-kadang. Getayang panai tayan. Ya, ulung dari long usaha. Longnya seorang pejabat gaji long gecek le malaikat, sesuaikah gaji berapa satu bulan dengan pendapatannya, dengan kekayaan yang dimiliki oleh hambanya, gecek le malaikat. Oh sesuai. Ya, wate gecek yang lagi kita jabak market, tajabak mall, teng lahir bayar, teng peribaya, teng 7 ribu. Nya malaikat gecek le orang kiamat tengah. Ban gecek harta dia mbak cek yang bangga puduk bak komputer malaikat, teng haram, teng haram, teng haram, teng halal, teng syubhat. Hana yang silap malaikat tengok. Itibitnya bak komputer malaikat tengok di urang kiamat. Tunggu sekalian. Tentang harta ada dua pertanyaan. Yang pertama, kibancara terempuk kaya. Yang kedua, oh kakaya ho tabah hartanya. Maka dengan dua pertanyaan ini kita harus menjawab yang benar. Kiban cara kami tak kaya. Kaya orangnya pakai ban kerempuk kaya. Nyanta pegah oh tak jawab begitu memang. Cara lung minta kaya ya Allah dengan lu usaha, lung tamah baca-baca, lung putapat, lung kumpulkan, akhirnya lung kakaya, lung pegah rumah, kakaya lung belum motor, kakaya lung ini, lung itu dari penghasilan yang halal. Okey, diterima. Setelah kaya, ila aina wa ila aina anfaqtahu, dan kemana kau infakkan harta kamu? Apakah harta yang kanannya tak bekukan di bank, tak kebah ini hana cocok, adapun tak kebah lang mari lang peti hana tak pakai, atau tak pakai hartanya tapi tak pakai bahkan yang dia pakai oleh Allah, tak pakai harta yang tak rempuk cara halal, tak pakai bata yang bat tempat yang haram. Nyan salah jawaban tentang pemakaian, benar jawaban tentang cara mencari. Tetap pertanyaan ini salah. Bahkan karena nyu adalah sabuh paket pertanyaan, panai harta, ho kaba. Baru leuh dipakai ban,
Cara minta butoi, cara pakai butoi. Cara minta salah. Peng haram, peng ini, peng itu, peng buntut, peng judi, peng game, peng chip, ya, peng narkoba. Ya, tapi tak pakai ada bata hala. Urang haji tak sia kurban, tak bagi kepada fakir miskin. Ya, pokoknya bab kebaikan nara aku tanya. Pandai peng ata haram. Butoi cara pakai, salah cara rempuk, han diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa lagi? Salah cara minta, salah cara pakai, dua boh salah. Maka mari kita tunggu sekalian. Yang pertama, mari kita memperbaiki cara minta nafkah. Tak perbaiki cara minta rezeki. Menyebarkan salah, hari ini kita bertaubat. Kita mencari rezeki yang halal untuk diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat rezekinya. Ketika rezeki yang kana, maka infakkan pada tempat yang diridai oleh Allah. Umpama ini masjid yang lagi membutuhkan bantuan-bantuan daripada gedanya. Masjid lagi membutuhkan dana besar, membutuhkan semen, membutuhkan uang cash untuk ongkos tukang, membutuhkan besi, membutuhkan macam-macam. Tanya mbak penitia, pu yang tengah ni perlai euronyo. Pengkas hana pak yang menyesemen alhamdulillah napat namantang nangan tak kerja, menyebuso nangan kerja. Tapi untuk pengkas bayar tukang ini enggak ada. Kalau memang nyen perlu pengkas, bantu uang kas, uang cash, nya nyopat hartalun log infak untuk nepake bak masjid. Apakah untuk ongkos tukang, untuk beli bahan dan lain sebagainya. Atau perlu semen, beli semen. Perlu abu sawa, beli abu sawa. Wakafkan untuk masjid. Nyo tunggu sekalian. Getanyo, pakan hana tagala tu. Hana tagala tu lagi pada Allah dijanjikan. Mambana Nabi dijanjikan. Mambana masjidan fit dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang bangun masjid dalam dunia, Allah bangun rumah untuknya dalam syurga. Ketika Allah kagak buat rumah ke dalam syurga, nyan je ketanda, getanyo na jatah tamang syurga. Mai hana jatah tamang kupur rumah. Kupur rumah ke dalam syurga. Mai getanyo hana jatah tamang syurga. Tapi alhamdulillah insyaallah ketika kita membangun masjid, puta pegat ke masjid sabah sirawat pegat ke masjid atau pegat ke masjid sabah rame-rame pegat ke masjid. Hana peng na tenaga gotong royong nyana pelacoran cor gotong royong nanji pegat ke masjid nyan akan gebili Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Nyo pengumuman malaikat, pengumuman Nabi. Tapi kenapa kita kurang tertarik tentang pahala yang dijanjikan? Kurang tertarik. Jawabannya karena pahala tidak nampak, abstrak. Pakan hana ya ke dosa, hana dih dosa. Pakan hana galak kepala, hana dih pahala. Pakan orang waktu dijanjikan na hadiah, tabung, banyakkan tabungan, tabung yang sebanyak-banyaknya di bank pulan akan mendapatkan hadiah CRV, mendapatkan hadiah Avanza, akan mendapatkan hadiah motor mewah umpama. Orang berlomba-lomba tanam pokon menambah tabungan di bank-bank untuk harapan na merempuk hadiah yang dalam tentai hadiahnya merempuk ke gedayu. Tunggu sekalian, pakan yang galak karena mata de hadiahnya nampak pokon konkret nyata, sedangkan pahala tidak nampak. Tunggu sekalian, orang yang beriman, kalaupun mata tidak melihat pahala yang dijanjikan oleh Allah, tapi mata hati akan melihat pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang berinfak harta kita. Maka dalam halnya urun cik tuan, mari kita menginfakkan sebahagian harta kita untuk pembangunan masjid yang mulianya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kamu sebahagian harta yang telah aku berikan kepada kamu ke tempat yang dipakai oleh Allah, umpama masjid, untuk daya, untuk membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Semoga ada manfaat urusi luntuan mandum ke luntuan, ke keluarga luntuan dan kepada gedayong mandum.